Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam persekutuan doa malam pada hari ini, Kamis 29 Juni 2023. Bersama saya, Pendeta Nathaniel Valentino. Saudara terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 33, Suaramu Kudengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu yang senantiasa memelihara kami. Tibalah saatnya bagi kami Tuhan hari ini untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara terkasih, saat Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid, Tuhan Yesus sedang mempersiapkan mereka untuk menjadi Kristus-Kristus kecil di tengah dunia. Bukan berarti mereka mengklaim diri mereka sendiri sebagai Yesus Sang Juru Selamat, tetapi mereka hadir di tengah dunia mencerminkan gambaran Yesus Kristus. Sederhananya, murid-murid memiliki suatu misi, yaitu untuk melanjutkan pelayanan Yesus Kristus di dunia, yaitu menghadirkan damai sejahtera. Di dalam Matius 10 ayat 8 tertulis begini, Yesus berpesan kepada mereka, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa dunia ini bukanlah ladang pelayanan yang mudah. Dunia ini dihuni oleh serigala-serigala yang buas siap menerkam mereka. Matius 10 ayat 16, Yesus berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.
Dunia yang penuh serigala ini maksudnya adalah bahwa dunia ini penuh dengan kekuatan-kekuatan besar yang bisa menyeret, mencemarkan hidup mereka dan menyeret mereka pada kehidupan yang sesat. Oleh karena itu, mereka perlu memiliki hikmat dari Tuhan agar mereka sanggup memiliki keputusan yang tepat di tengah situasi genting. Keputusan yang selaras dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga berpesan bahwa mereka harus berani membongkar kedamaian semu atau palsu dan menghadirkan kedamaian sejati di tengah masyarakat. Mengapa? Karena itulah yang Tuhan Yesus lakukan di dalam pelayanannya. Ia membongkar kedamaian palsu. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 34, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Kata pedang di dalam teks ini diterjemahkan dari kata Yunani makairah yang dapat diterjemahkan pedang kecil atau pisau. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dagger atau dalam bahasa Indonesia disebut belati. Dalam kehidupan masyarakat Yahudi, makaira atau belati biasanya digunakan untuk keperluan dapur, berkebun, dan menyayat persembahan korban. Kata makaira atau belati yang disebut oleh Yesus dalam teks ini memberikan pesan kepada kita bahwa sesungguhnya Yesus hadir di tengah dunia ini untuk membongkar, mengupas, menguliti, menyingkapkan kedamaian palsu. Kedamaian yang semu yang dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin dunia ini. Kedamaian yang diperoleh lewat penaklukan, peperangan, kekuatan bersenjata, dan rasa takut. Kedamaian-kedamaian yang diperoleh lewat kong kali kong, pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi dan yang mengorbankan sesama. Kedamaian yang diperoleh lewat penindasan kepada orang-orang kecil dan tidak berdaya. Kedamaian yang diperoleh karena manipulasi, intrik, tipu daya, dan muslihat. Tuhan Yesus mendorong murid-muridnya untuk mengikuti jejaknya, yaitu membawa belati atau menjadi belati. Dalam artian, murid-murid berani berjuang untuk menguliti kepalsuan-kepalsuan di masyarakat dan menyingkapkan kebenaran sehingga tercipta kedamaian sejati seturut kehendak Allah. Saudara terkasih, perlu kita sadari, saat kita mengungkapkan kebenaran, upaya tersebut seringkali menggelisahkan hati kita. Menggelisahkan kita karena kita harus merasakan rasa sungkan atau tidak enak hati. Kita tidak enak mengungkapkan kebenaran karena orang tersebut pernah berjasa dalam hidup kita. Orang itu berarti dalam hidup kita. Orang itu terhormat. Orang itu lebih berpengalaman. Orang itu lebih berpendidikan. Orang itu lebih populer. Orang itu lebih tua dan lain sebagainya. Bukan hanya rasa sungkan. Kita gelisah untuk menyingkapkan kebenaran karena kita nantinya akan mengalami dampak dari upaya tersebut. Misalnya saja, kita akan dikucilkan, kita akan dibenci, kita akan difitnah, dan lain sebagainya. Selain menggelisahkan diri kita sendiri, mengungkapkan kebenaran juga menggelisahkan orang lain. Mengapa? Karena kebenaran akan menelanjangi keburukan orang tersebut. Orang tersebut akan merasa malu dan dianggap rendah oleh orang yang mengingatkannya. Diingatkan oleh kita akan menjadi semacam serangan personal terhadap diri mereka. Kita bisa bayangkan diri kita berada di posisi yaitu saat ada orang lain yang mengingatkan kita tentang kebenaran. Kita pasti akan merasakan bahwa upaya orang lain itu sebagai bentuk serangan personal kepada kita. Kita merasa orang itu meremehkan dan merendahkan kita. Saudara terkasih, menyatakan kebenaran pasti mendatangkan kegelisahan, baik bagi kita maupun bagi orang lain. Tetapi Tuhan memberikan suatu pesan agar kita tetap tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah misalnya saat kita tahu bahwa orang lain melakukan pelanggaran firman Tuhan. Kita bisa mengingatkannya lewat 4 mata. Atau kalau kita merasa ragu, kita bisa menyampaikannya melalui orang terdekatnya atau orang yang dihormatinya. Kita melakukannya dengan hati yang tulus. Artinya tidak ada kebencian atau balas dendam yang melatar belakangi tindakan tersebut. Kita harus memastikan jika motivasi yang mendorong kita untuk menyatakan kebenaran
adalah sungguh-sungguh karena ketulusan dan bukan dendam. Jika masih ada dendam, rasanya kita harus menguji diri kita sendiri dengan orang yang kita percaya. Apakah pandangan kita tentang orang itu benar atau hanya perasaan sinis, dendam, atau sakit hati belaka? Saudara terkasih, dunia ini sudah semakin dikuasai oleh egosentrisme dan individualisme. Kita hanya hidup mempedulikan diri kita sendiri. Kita masa bodoh dengan kehidupan sesama kita. Jika kita masa bodoh dengan sekitar kita, sesungguhnya kita juga masa bodoh pada penyimpangan-penyimpangan yang ada. Padahal Tuhan mendorong kita untuk menjadi belati seperti dirinya. Saudaraku, perlu kita akui bahwa sesungguhnya kita ini tidak sempurna. Ada kalanya kita sendiri bisa menjadi pelaku ketidakbenaran. Tetapi sadarilah bahwa ketidaksempurnaan kita seharusnya tidak menghalangi kita untuk tetap menyatakan kebenaran di tengah kehidupan kita sehari-hari. Sekalipun kita tidak sempurna, ada Roh Kudus yang selalu aktif membisikkan kebenaran kepada kita. Dan saat kita mendengar bisikan kebenaran itu adalah suatu dorongan agar kita menyatakan kebenaran. Saudara terkasih, perlu diakui bahwa di dunia ini banyak sekali penyimpangan. Sekalipun kita menyatakan kebenaran dalam satu peristiwa kecil, peristiwa itu mungkin tidak akan mengubah dunia ini menjadi baik seutuhnya. Tetapi sadarilah, sekalipun dunia ini mungkin tidak sepenuhnya berubah menjadi baik, setidaknya kita bisa mengubah hidup dari seseorang yang kita tolong itu menjadi lebih baik dalam hidupnya. Saudara terkasih, jika posisi kita adalah sebagai orang yang ditegur oleh sesama kita, yang diluruskan oleh mereka karena kesesatan kita yang tidak kita sadari. Mereka mengingatkan kita pada kebenaran firman Tuhan. Mereka mencoba meluruskan kita dari penyimpangan kita. Maka kita harus menguasai diri kita dan melihat dengan sangat jernih dan memandang teguran itu secara objektif dan bukan sekedar sebagai serangan personal. Saat kita yakin bahwa teguran itu memang objektif dan benar adanya, dan kita menerima teguran itu sebagai bentuk peringatan dari Tuhan, sesungguhnya kita telah menyambut dan menghormati Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun teguran itu menyakitkan, sesungguhnya ada upah yang besar yang akan Tuhan berikan kepada kita. Sesuatu yang membawa sukacita dan damai sejahtera sejati dalam kehidupan kita. Seperti yang Yesus katakan dalam Matius 10 ayat 40 ayat sampai 41. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Saudara terkasih, selamat menjadi belati-belati Allah di dunia ini. Selamat menjadi pejuang-pejuang kebenaran. Sekalipun kebenaran itu menggelisahkan, harga dari sebuah kebenaran itu sangat besar. Tetapi kita selalu disertai oleh Tuhan, sehingga segala tantangan yang akan datang dan menimpa kita, kita pasti bisa memikulnya dan menghadapinya. Marilah kita juga membuka telinga hati kita lebar-lebar untuk menerima teguran Tuhan melalui sesama kita. Karena saat kita menerimanya, sesungguhnya kita akan merasakan upah yang besar dalam hidup kita, yaitu kehidupan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami sekali lagi Tuhan, agar kami berani untuk menjadi belati-Mu di tengah kehidupan kami sehari-hari. Kami berani untuk menyingkapkan kebenaran. Sekalipun kami ini penuh dengan kelemahan, kami bisa salah, kami bisa keliru. Tetapi panggilan itu tidak tertutup bagi kami. Kami yakin Engkau di dalam Roh Kudus akan menguatkan kami, sehingga kami dapat memahami sesuatu yang benar, dan kami bisa memperjuangkannya dengan arif dan bijaksana. Kami yakin bahwa Engkau juga bekerja di dalam segala sesuatu, yaitu melalui kami, sekalipun kami sederhana dan kecil, lemah di hadapan Tuhan. Tetapi melalui kesederhanaan kami ini, kami dipanggil untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dengan menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kami masing-masing, di tengah keluarga, kehidupan pekerjaan kami, masyarakat,
dimanapun Tuhan percayakan kami untuk ada di sana. Tuhan Yesus Kristus, melalui doa ini kami mau menaikkan syafaat untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan, agar kami tetap hidup dalam damai. Pemimpin-pemimpin kami memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan secara merata. Kami yakin melalui mereka semua, kesatuan masyarakat Indonesia akan terjaga. Kami sedang berada dalam tahun politik. Biarlah tahun-tahun politik ini berjalan dengan damai. Sampai proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden semuanya berjalan dengan lancar. Biarlah kami saling menghormati satu dengan yang lain sekalipun pilihan kami berbeda. Biarlah tujuan kami satu, yaitu membangun bangsa Indonesia, mengeratkan perbedaan sehingga kami dapat menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lainnya. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami GKI Taman Cipunut. Berkatilah jemaat-Mu di sini supaya mereka berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Mereka mau melakukan kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada. Gereja-Mu GKI Taman Cipunut dapat menjadi garam dan terang di tempat kami berada, menginspirasi orang lain, memberikan dampak yang positif bagi kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang berjuang dengan kesehatan, di mana mereka sedang menghadapi sakit penyakit. Kami yakin Tuhan berkuasa di atas segala sesuatu. Tuhan sanggup melawan ketidakmungkinan, sehingga apa yang tidak mungkin di hadapan-Mu adalah mungkin. Kami yakin Tuhan sakit penyakit akan Kau hadapi dalam kehidupan mereka, sehingga sesuai dengan perkenanan Tuhan saja mereka dapat mengalami kesembuhan. Bekerjalah di dalam segala sesuatu mendatangkan kekuatan penghiburan supaya mereka semangat dalam menghadapi hari-hari mereka. Supaya mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan karena rancangan Tuhan itu indah dan penuh damai atas mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mau beristirahat. Kami yakin Kau akan menjaga istirahat kami, sehingga kami dapat bangun pagi hari untuk memulai karya-karya yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara terkasih, persekutuan doa malam pada hari ini telah usai. Sampai jumpa di dalam persekutuan doa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.